Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Yosua 1 ayat 5 sampai dengan 9. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kita menjalani kehidupan ada beragam rasa yang kita rasakan. Kadangkala kita merasa sedih, kecewa, takut, ragu. Namun kadang juga kita merasa bahagia, kita senang, kita bergairah untuk menjalani kehidupan. Ternyata perasaan-perasaan ini juga dirasakan oleh Yosua. Namun perasaan apa yang dirasakan Yosua di dalam pembacaan kita pada hari ini? Sebuah keraguan dan juga sebuah kegentaran. Mengapa Yosua ragu? Mengapa Yosua gentar? Setelah Musa mati, Tuhan memilih Yosua untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Tentu ini bukanlah sebuah tugas yang mudah untuk diemban. Ini tugas yang berat. Mengapa ini menjadi tugas yang berat? Yang pertama adalah memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk. Bangsa Israel ini keras kepala, tidak mudah nurut. Lalu Yosua akan diperhadapkan dengan bangsa-bangsa yang sudah lebih dulu menduduki tanah Kanaan dan sudah dikenal bangsa yang lebih kuat dan juga bangsa yang besar. Selanjutnya, Yosua akan menggantikan Musa, seorang pemimpin yang dikenal hebat. Dan Yosua ini akan menggantikan sang pemimpin yang hebat ini. Ada keraguan dan kegentaran yang memasuki diri Yosua pada saat itu. Beberapa hal ini yang membuat Yosua kemudian ragu untuk menjadi seorang pemimpin yang harus melanjutkan perjalanan bersama dengan bangsa Israel. Di tengah keraguan dan juga kegentaran yang dirasakan oleh Yosua, Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan hadir di dalam keraguan dan kegentaran yang Yosua rasakan. Kita bisa lihat bersama di ayat kelima. Di situ dikatakan bahwa Tuhan akan selalu menyertai Yosua kemanapun ia pergi. Seperti Tuhan pun sudah menyertai Musa, Tuhan juga akan menyertai Yosua. Namun ada sebuah pesan yang disampaikan oleh Tuhan bahwa Yosua jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Harus tetap patuh
kepada seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadanya. Itu artinya Yosua diminta untuk selalu hidup di dalam kehendak Tuhan, berpedoman kepada kehendak Tuhan. Di ayat ke-6, ayat 8, dan juga ayat 9. 3 kali Tuhan mengatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mengapa? Perjalanan yang akan dilalui oleh Yosua bukanlah perjalanan yang mudah. Akan banyak tantangan-tantangan, akan banyak lika-liku dan juga kerikil-kerikil di dalamnya. Namun Tuhan berjanji akan selalu menyertai Yosua kemanapun dia pergi. Kuatkan hati dan teguhkanlah hati untuk terus beriman, untuk terus berpengharapan, untuk terus bergantung kepada Tuhan. Jangan goyah, jangan ragu, karena ada satu janji yang Tuhan berikan, bahwa Ia akan selalu menyertai kemanapun. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini di tengah pandemik yang saat ini juga kita rasakan? Acap kali keraguan dan kegentaran mewarnai kehidupan kita, karena kita pun tidak tahu bagaimana jalan kita ke depan. Namun satu hal yang mesti kita pegang, yaitu janji Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu menyertai kemanapun dan dimanapun kita berada. Teruslah menyandarkan kehidupan kita kepada Tuhan, berpedoman kepada kehendak Tuhan, berpengharapan hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menyertai Yosua adalah Tuhan juga yang selalu akan menyertai perjalanan kehidupan kita. Di dalam suka, di dalam duka kehidupan kita, ada Tuhan yang hadir, ada Tuhan yang menyertai kita. Kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau, yang selalu berjanji akan menyertai setiap langkah perjalanan kehidupan kami. Kehidupan kami penuh dengan lika-liku, penuh dengan kerikil, dan juga tantangan-tantangan yang kadang membuat kami ragu dan goyah. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu menyandarkan kehidupan kami kepadamu, untuk selalu berpedoman kepada kehendak-Mu dan ajaran-Mu, dan agar kami selalu teguh mengingat janji bahwa Engkau akan selalu menyertai kami di dalam situasi dan kondisi apapun. Biar kiranya kami juga mau membuka hati kami atas segala karya-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan penyertaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin.